Sang Sabda sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, jumpa kembali bersama saya, Frater Benny, calon imam dari Keuskupan Sintang. Pada permenungan hari ini, kita bersama akan merenungkan dari Injil Lukas, bab 21, ayat 1 sampai dengan ayat 4. Sekarang marilah kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan Injil Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Di bait Allah, tatkala mengangkat muka, Yesus melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Maka Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, manusia selalu terpesona dengan keindahan. Panca indera manusia akan segera merespon keindahan tersebut dan beraksi atasnya. Ya, misalnya saja ketika mata kita menyaksikan sebuah pemandangan yang indah, atau ketika telinga kita mendengar nyanyian yang indah merdu, ya serentak maka pikiran dan hati kita akan memujinya yang tertuang lewat ungkapan dari mulut kita. Pada hari ini, Lukas, sang penginjil, menggambarkan keindahan yang dirasakan oleh Yesus ketika ia menyaksikan seorang janda miskin yang memberi dari kekurangannya. Yesus sadar betul keindahan ini, dan memang sebuah perbuatan memberi, sebuah tindakan memberi itu pada dasarnya adalah indah. Yesus di sini memberi sebuah penegasan bahwa apa yang diberikan si janda itu dengan sendirinya merupakan sebuah pemberian yang amat dalam dan tulus, sebab ia memberi dari kekurangannya. Tentu apabila kita simak dengan seksama Injil pada hari ini menunjukkan sebuah tindakan yang amat sangat luar biasa. Bagaimana mungkin bahwa seorang janda yang masih berkekurangan, ia justru memberi dari kekurangannya itu? Ya, di akhir Injil tadi kita mendengar bersama bahwa Yesus berkata, janda itu memberi dari seluruh nafkahnya. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, jelas bahwa Injil pada hari ini mengajarkan kepada kita tentang totalitas dalam memberi. Prinsip totalitas inilah yang utama ketika kita memberi sesuatu kepada orang lain atau ketika kita melakukan aktivitas memberi itu. Totalitas hendak mengatakan juga bahwa dalam pemberian itu tersirat pesan bahwa sebuah pemberian itu adalah sebuah ketulusan dari si pemberi. Totalitas juga menggambarkan sebuah keikhlasan hati dari si pemberi kepada yang diberi. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, Tuhan kita Yesus Kristus telah menunjukkan kepada kita bagaimana prinsip totalitas dalam memberi itu dilakukan. Seluruh rangkaian hidup Yesus di dunia ini adalah sebuah pemberian, sebuah persembahan hidup. Ia pertama-tama memberikan dirinya untuk menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Ya, peristiwa inilah yang akan kita rayakan dalam 1 bulan ke depan. Kita merayakan peristiwa Tuhan yang tinggal di tengah-tengah manusia. Kita merayakan Tuhan yang beserta kita. Kemudian dalam seluruh karya Yesus, ia memberikan diri bagi pelayanan terhadap kaum bapa. Ia menyembuhkan banyak orang sakit, memberi penglihatan kepada yang buta, dan juga bahkan membangkitkan orang mati. Ini adalah persembahan diri Yesus kepada manusia, hingga pada akhirnya kita mengetahui bersama. Ia mempersembahkan dirinya di kayu salib demi penebusan atas dosa-dosa manusia. Persembahan diri Yesus dari sendirinya memberikan keselamatan kepada manusia. Demikianlah para sahabat Sabda Hidup yang terkasih,
persembahan dalam maknanya yang paling tinggi, membuahkan keselamatan kepada manusia. Untuk itu, dari Injil pada hari ini menjadi sebuah undangan bagi kita untuk juga mempersembahkan diri kita, sebab tidak ada yang lebih indah dibanding sebuah pemberian diri, persembahan diri. Ya, tidak ada yang lebih indah daripada itu. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma mengatakan bahwa demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Salah satu yang dapat kita pahami dari nasihat Rasul Paulus tadi adalah hidup kudus merupakan sebuah persembahan hidup yang berkenan kepada Allah. Lalu menjadi sebuah pertanyaan bagi kita, bagaimanakah cara kita menghidupi hidup yang kudus itu? Tentu sebagai orang beriman kita telah mengetahui bahwa hidup kudus salah satu caranya adalah dengan menjalankan perintah Tuhan, dengan mengasihinya dan mengasihi sesama kita, merayakan Ekaristi, sakramen pengampunan dosa, juga devosi. Ya, pada intinya bagaimana kita berkomunikasi dengan Tuhan lewat doa-doa kita. Akan tetapi para saudara yang terkasih, tahukah kita bahwa panggilan untuk menjadi kudus dalam hidup juga bisa kita laksanakan dengan memberikan yang terbaik pada setiap pekerjaan kita, pada setiap jalan panggilan hidup yang kita laksanakan. Ya sebagai ayah misalnya, ya jadilah ayah yang baik, yang penyayang, yang bertanggung jawab terhadap keluarga. Sebagai guru, jadilah guru yang dapat menjadi teladan bagi para murid, mengajarkan hal yang baik dengan menunjukkan bagaimana kualitas hidup seorang guru yang sesungguhnya. Dengan cara-cara yang demikianlah kita pun bisa menghidupi hidup kudus yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Dengan cara itulah hidup kita menjadi sebuah persembahan hidup yang akan berkenan kepada Allah. Semoga rahmat Tuhan menyertai kita. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.